Halo semua, perkenalkan nama saya Helen dari kelas AK 102. Di tugas ICT Literasi kali ini, saya akan mempresentasikan kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi peluang dan tantangan kerja Indonesia. Tugas ini dibuat oleh kelompok 5 dengan saya Helen, Vesya, dan juga Handini. Mohon disimak videonya sampai habis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Pendahuluan. Kecerdasan buatan AI dan revolusi industri 4.0 adalah dua konsep yang saling terkait dengan dampak signifikan terhadap dunia kerja. Artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambah kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Hyland mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap sebagai komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin maupun komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Kemampuan teknologi yang pesat ini telah mengubah cara kerja manusia, komunikasi, dan hidup secara keseluruhan. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 mengidentifikasikan integrasi antara teknologi digital, fisik, dan biologis yang menghasilkan sistem produksi yang lebih cerdas dan terhubung. Di Indonesia, perkembangan ini berlangsung cepat dan dengan AI diterapkan di berbagai sektor seperti manufaktur, kesehatan, dan layanan publik. Dalam era teknologi ini, kecerdasan buatan dapat menjadi sangat relevan dan penting untuk memberikan solusi efektif dan inovatif dalam menghadapi tantangan yang dapat dihadapi manusia. Implementasi kecerdasan buatan AI dalam segala aspek kehidupan adalah solusi untuk menjaga kelangsungan roda kehidupan. Dalam artian lain, teknologi kecerdasan buatan ini mampu menstimulasikan kecerdasan manusia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Bahkan, memiliki potensi untuk menggantikan peran manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Kecerdasan artificial intelligence saat ini sangat luas dan banyak digunakan, mencakup teknologi sebagai asisten virtual interaktif pada smartphone, serta sebagai alat untuk mengenali wajah dalam foto yang diunggah di media sosial. Selain itu, kecerdasan buatan juga digunakan sebagai mobil otonom yang tidak memerlukan Google Search merupakan salah satu contoh inovasi dari artificial intelligence atau AI yang sangat inovatif dengan mengikuti keadaan terkini. Artificial intelligence digunakan juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, termasuk bidang ekonomi, bisnis, dan juga kesehatan. Di Indonesia, dengan kehadiran AI tentu memberikan banyak respon di semua kalangan, karena adanya AI atau kecerdasan buatan bisa membantu dalam setiap pekerjaan yang dimiliki. Misalnya di bidang ekonomi dan bisnis, kecerdasan buatan ini diimplementasikan pada ranah e-commerce melalui platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan berbagai toko online lainnya di Indonesia. Dalam bidang kesehatan, kehadiran artificial intelligence AI memberikan potensi yang hasil salah satu cara AI dapat memberikan kontribusi yang signifikan adalah melalui peranan teknologi robot dalam operasi bedah. Dengan menggunakan robot, prosedur bedah dapat dilakukan presisi dan lebih meminimalkan trauma pada pasien. Hal ini membuka peluang untuk hasil yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat, dan mengurangi risiko komplikasi. Melalui penggabungan kecerdasan buatan dan kemampuan teknologi robotik, bidang kesehatan dapat meraih tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam beberapa. Perlu diketahui adanya kemampuan AI merupakan hasil kolaborasi banyak ilmuwan,
masuk Alan Turing, John McCarthy, dan Marvin Minsky yang telah membuat pola kerja. Menurut riset McKinsey, Global Ilmuwan Institute, sekitar 61% pekerja di Indonesia dapat diotomatiskan dengan teknologi yang ada, menandakan risiko penggantian kerja tradisional menjadi mesin. Namun, kemajuan teknologi juga menciptakan baru, termasuk lapangan kerja di sektor yang sebelumnya tidak. Pada era globalisasi yang semakin pesat, perkembangan teknologi semakin mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah dunia kerja. Kecerdasan buatan AI dan revolusi Industri 4.0 menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengubah cara bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Di Indonesia, perubahan ini memberikan peluang sekaligus tantangan yang perlu dengan bijak. Kecerdasan menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga mengancam eksistensi beberapa pekerja tradisional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0 yang Indonesia yang dengan menyoroti berbagai manfaat serta tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja untuk mempersiapkan diri ke masa depan yang semakin berbasis teknologi. Peluang untuk tenaga kerja di Indonesia. Salah satu peluang yang signifikan bagi tenaga kerja di Indonesia adalah era kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0 adalah peningkatan produktivitas. Otomatisasi proses kerja memungkinkan perusahaan untuk menjalankan operasi dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Menurut laporan McKinsey, perusahaan yang mengadopsi teknologi otomatis dapat meningkatkan produktivitas mereka hingga 30% dalam beberapa tahun. Penggunaan AI untuk efisiensi juga menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas. Contohnya dalam sektor manufaktur, penerapan sistem AI untuk memprediksi kebutuhan barang baku dan mengoptimalkan rantai pasokan dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sektor layanan, chatbot yang didukung AI dapat menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis, memungkinkan staf untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan bagi perusahaan dan tenaga kerja. Indonesia sendiri menjadi negara terbanyak pengguna AI dari tahun 2020 ke 2021, 2022, 2023, dan 2024 ada peningkatan dan akan ada prediksi di 2025, 2026, 2027 akan terus menaik ya penggunaan AI di Indonesia. Di Indonesia dikenal sebagai negara Asia yang memiliki populasi penduduk terbanyak. Pemasaran AI di dunia ini terbilang cukup sukses. OpenAI berhasil memanfaatkan 77% populasi Indonesia di mana mereka sudah menjadikan pengguna internet aktif serta tumbuhan startup telah memanfaatkan teknologi AI dalam kegiatan bisnis. Misalnya saja, melalui ChatGPT, sejumlah perbankan di Indonesia dapat membantu menganalisis dan serta menilai risiko dan analisis kredit. Sejumlah perkantoran memanfaatkan aturan terhadap aturan yang oleh perusahaan, wawasan investasi dan riset pasar serta penelitian bahasa asing. Penciptaan lapangan kerja, revolusi industri 4.0 juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor, terutama di sektor teknologi, inovasi, data analis, dan keamanan cyber. Laporan World Economic Forum 2020 prediksi ada 90 juta pekerja muncul di tahun 2020. Pekerjaan tersebut mencakup posisi teknis, manajerial, dan strategis yang mengelola teknologi. Kewirausahaan berbagai aspek jadi pendorong penting cetak kerja. Dengan akses yang lebih besar, individu dapat sampaikan sendiri dengan contoh sukses termasuk startup di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia yang
telah menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan kontribusi positif terhadap ini menunjukkan bahwa individu dapat menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain yang dengan memanfaatkan secara maksimal. Pentingnya untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan fokus pada teknologi perusahaan berupa keuangan agar tidak siap menghadapi dengan pendekatan Indonesia dapat membuat dalam revolusi industri 4.0 menjadi peningkatan keterampilan pekerja. Peningkatan keterampilan pekerja menjadi sangat penting dan dapat menghadapi era kecerdasan buatan atau revolusi industri 4.0. Program pelatihan dan pendidikan yang relevan dapat membantu tenaga keterampilan yang bukan di pasar kerja yang menurut laporan dari OECD 2019, investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan daya tenaga kerja. Oleh karena itu, pentingnya bagi untuk berkolaborasi dalam program pelatihan yang sesuai dengan industri. Kerjasama antara industri dan lembaga dalam siapkan untuk ada dengan melibatkan industri dalam maka kita dapat memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap dipakai. Contoh, sejumlah universitas di Indonesia telah menjadi kemampuan perusahaan teknologi untuk dan pelatihan yang memberikan masukan siswa. Inisiatif ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga sesuai dalam konteks ini penting untuk jarang sumber pelajaran bertujuan akan memungkinkan individu tingkat kemampuan dengan perubahan yang terjadi di dunia. Dengan cara ini, tenaga Indonesia yang dikawal oleh kecerdasan AI sekali mengatasi tantangan yang ada. Tantangan tenaga Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama yang kita bahas adalah otomatisasi dan teknologi canggih beresiko membahayakan kerja, terutama di saat manufaktur. Diperkirakan 20% Indonesia bisa kehilangan pekerjaan buat otomatisasi dalam satu mendadak. Banyak pekerja sektor daerah pedesaan yang memiliki kemampuan untuk beralih ke pekerjaan. Penting ada program pelatihan dan pemerintah pekerja beradaptasi dengan perubahan. Kedua, senjangan tampilan banyak pekerja Indonesia tidak memiliki relevan dalam industri, terutama di bidang teknologi dan digital. Kedua, program pelatihan dan bersama para swasta dan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan sosial, akses terhadap dan kalau masyarakat kampung terpinggirkan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan akses pendidikan pelatihan bagi masyarakat. Terus ada satu kebijakan pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung teknologi dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi. Dua, program pelatihan yang terintegrasi dengan sangat penting untuk meningkatkan tenaga kerja. Yang ketiga, sosial dan otomatisasi harus diperkuat untuk akses pelatihan dan kesempatan. Kedua, sektor swasta harus berinvestasi dalam infrastruktur. Mereka beradaptasi dengan teknologi
baru. Kolaborasi antara swasta, pemerintah, dan didukung digital dengan sumber daya manusia yang lain di Indonesia. Terus yang terakhir adalah kesadaran masyarakat untuk mendorong berpartisipasi dan pengembangan digital serta untuk berinovasi dan wira swasta di sektor. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan digital dan ruang bagi mereka untuk kontribusi terhadap